ada sedikit cerita nih. Kita lagi ada di velodrome. Kita tuh nyoba nerbangin drone di dalam. Awalnya sih kita track me, tapi taunya kita ditegur sama security. Gimana, yuk lanjut yuk. Terus kita disuruh izin kan? Iya, Iya kan? kantor pengelola. Iya. Nah terus pas kita udah ceritain tuh kan, nih teman-teman bisa tonton nih. Ini video kita izin. Iya. Iya. Kasih aja. Ini apa? Tadi kan kita lagi pakai drone ya. Tapi rendah sih sebenarnya, cuman mau tahu gitu izinnya tuh kalau misalnya bikin apa mau nonton drone apa aja. Kalau kita sih pribadi aja. Oh, pribadi. Iya, jadi Pak, karena di sini ada peraturan kalau drone itu harus ada sertifikat pertama, license-nya drone. Terus untuk kebutuhannya apa? Kan karena di sini tempat umum, yang kita bisa pertimbangkan itu komersil ataupun non komersil gitu. Terus sama satu lagi Pak, karena kita atasnya membran, atap kita membran soalnya yang kenapa harus butuh perizinan dan license itu karena kita butuh yang benar-benar ahli, takutnya ya hal-hal yang tidak diinginkan ke membran itu terjadi. Mungkin itu kalau memang untuk kebutuhan likuiditas saja segala macam sepertinya itu belum bisa. Iya, karena kebutuhan untuk apa juga belum, saya belum tahu nih Pak. Itu Oh, walaupun ada anak yang maksudnya latihan, tetap dokumentasi nggak usah gitu ya? Ya. Dari HP paling gitu ya? iya, kalau dari seperti alat-alat profesional kan itu masalah alat profesional ya Pak, karena ada lisensinya ya itu kita belum kita izinkan selama belum ada dari manajemen. Nih saya tanya lagi Mas ya, kan kalau dari Sidopi itu kan drone di bawah 250 gram itu kan katanya dia nggak perlu sertifikasi gitu kan. Iya, itu Nah terus, ini peraturan kawasan sih Pak. oh berarti peraturan kawasannya, oke sip. Kawasan. Karena ya mengingat atap kita membran gitu. Nah siap. Makasih ya Mas ya. Nah ini kita jadinya sekarang kita ngedronnya di luar nih, di luar dari kawasan. Mudah-mudahan nggak ditegur lagi. Iya. Tapi kayaknya kalau teman-teman ngedrone dari luar gitu kan, terus lewatin velodrome nggak ketahuan, boleh kali ya? Nah itu pinter-pinter teman-teman aja sih kalau kayak gitu sih. Tapi resiko ditanggung sendiri. Nah, itu. Tapi ada case juga, misalnya teman-teman dapat job buat bikin FPV atau videoin atlet-atlet yang lagi lari atau lagi ada kegiatan di lapangan. Mungkin teman-teman ya tinggal sounding aja tuh, sounding ke yang nyewanya untuk izin ke pengelolanya dulu gitu. Nah benar gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita udah jelasin tuh tadi ya, sampai kita tanya gitu kan, kenapa nggak boleh, kenapa harus ada sertifikat. Sebenarnya kan drone di bawah 250 gram itu nggak pakai sertifikat ya Gun ya. Nah itu kan dari Sidopinya aja kita nggak diharuskan punya sertifikat karena kita pakai drone mini gitu. Nah gitu dia teman-teman, karena ya tahu sendiri ya bagaimana keberadaan kita di sini. Jadi untuk cari aman lebih baik teman-teman kalau masih mau nekat videoin velodrome dari luar gitu kan. Iya. Terus Pinter-pinter lah. ya pinter-pinter. Pinter posisinya di mana mungkin ya. Terus apa? Temen aja. Resiko ditanggung sendiri. Nah itu. Paling kayak gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau dari peta DJI-nya sih aman ya Gun ya. Aman, nggak ada tanda apa kayak merah gitu. Iya, nggak ada. Biru, merah, abu nggak ada. Nah itu kan biasanya ada juga DJI itu ngasih pilihan gitu. Nah ngasih pilihan itu untuk izin juga sebenarnya, izin menerbangkan gitu di lokasi yang memang nggak boleh untuk terbang drone gitu.
Terus kita beberapa sih kita lihat di YouTube nih ya, buat referensi teman-teman juga ya. Itu bahkan ada yang nerbangin di dalam velodrome ya Gun ya. Nah itu makanya kok bisa ya, Iya. apalagi ya memang lagi nggak ada satpam ngumpul atau gimana gitu kan. Jadi kalau mau nerbangin di dalam itu jangan ketahuan suruh kita. Jadi mungkin kayak gitu ya. Soalnya kan di YouTube banyak yang nerbangin ya Gun. Nah itu Nah itu dia. Jadi gimana ya? Ya udahlah begitu teman-teman. ya adalah pintar-pintar. Terus kita mau mapping apa ini? Gagal di velodrome. Kita mungkin ini aja kali ya yang ada di depan kita nih, LRT atau yang lain-lain mungkin. Mana Gun? Contohnya nih ke teman-teman nih. Kan kita lihat dulu nih lokasinya velodrome nih ya. Nah lokasi velodrome kan nggak ada tuh tanda-tandanya kan. Nah kalau misalnya mau lihat apa sih tanda yang nggak bisa kita lewatin. Nah ini contohnya tuh bandara. Area yang merah ini benar-benar memang nggak bisa terbang. Nah ini yang biru ini masih bisa, kadang posisinya memang nggak biru full. Kalau nggak biru full masih kita bisa masuk ke area biru. Tapi kalau udah birunya full gini, udah garisnya sama ada birunya, itu udah nggak bisa masuk gitu. Nah sekarang yang di velodrome nih. Nah velodrome-nya kosong, nggak ada apa-apa. Makanya kalau misalnya dibilang daerah restrict nggak boleh terbang kan aneh juga. Iya, kecuali ini Monas. Untuk Monas memang ada daerah yang memang tidak boleh terbang Nah karena dekat dengan istana. sekelas DJI kan nggak mungkin dong dia nggak berkontribusi sama negara ya. Nah itu. Pasti dia buat peta ini udah terhubung kan. Nah, makanya. Nah mungkin tapi kalau lagi-lagi dibilang ada peraturan kawasan ya kita nggak bisa ngomong apa-apa ya Gun. Bener. Kita Cari harus tetap- iya intinya cari tempat lain dah. Nah, Ya mendingan cari tempat lain aja atau pinter-pinteran. kita pintar-pintaran. Banyak-banyakan amal-amal kayaknya ya. Ya. Terbang.
ya.